Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini sesuai dengan undangan dan agenda yang sudah sama-sama kita sepakati, kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan diseminasi budaya positif dari teman-teman calon guru penggerak angkatan 10. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di sekolah kita ada 3 orang yang akan memaparkan. Salam dan salam, semoga salam itu curah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya, termasuk kita sekalian. Mudah-mudahan hingga akhir zaman kelak kita juga mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sama-sama kita hormati Bapak PRT Kepala Sekolah SMK Negeri Muhammad Satu Distiati SPD, yang terhormat Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah yang alhamdulillah bisa hadir di siang hari ini, Bapak Ibu sekalian juga yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih. Saya mewakili teman-teman CGP di sekolah ini untuk kehadiran dan kesediaannya Bapak Ibu bisa hadir dan berkumpul siang hari ini bersama-sama berdiskusi. Dan juga mohon maaf barangkali ini untuk yang kesekian kalinya mengganggu aktivitas dan kesibukan Bapak dan Ibu. Namun mudah-mudahan sekali lagi sangat berharap keikutsertaan kami di CGP kemudian membawa beberapa hal, baik materi ataupun diskusi-diskusi ini jadi menambah nilai manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siang hari ini nanti akan ada 3 rekan yang akan menyampaikan pemaparan kaitannya dengan diseminasi budaya positif. Ya, barangkali Bapak Ibu juga ada yang melihat status teman-temannya di sekolah yang lain, ada yang melakukan atau ada yang melihat di media sosial teman-teman yang lain, ada yang sudah upload gitu ya. Kebetulan kami baru kali ini melaksanakan batas waktu terkait dengan kesibukan dan lain sebagainya, mohon maaf sekali lagi. Namun sebelum kita masuk ke agenda-agenda acara tersebut, alangkah lebih baiknya kita sama-sama buka rangkaian kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ke depan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, dan untuk mengawali perjumpaan kita, barangkali mohon kesediaan Bapak PRD Kepala untuk memberikan sambutan penyemangat barangkali buat kami semua. Kepada Bapak dipersilakan. Yang paling penting buat kami itu adalah bukan ambil sebenarnya. Yang paling penting adalah implementasinya kelak. Bisa. Kalau sekarang menampilkan yang kemarin
sebuah aturan bahwa kalau saya terlambat harus bagaimana, kalau kalian terlambat bagaimana, terlambat 2 menit 3 menit ini tuh harus ditutup. Pasal-pasal disampaikan kepada sanksinya juga disebut atau bukan sanksi, lebih cenderung kepada konsekuensi apabila dia tidak tepat waktu, termasuk diri kita sendiri ada sebagai guru waktu itu saya sampaikan dan bicaranya betul-betul apa komitmen kita untuk menjalankan bagaimana. Jadi tidak begini ke anak mah ditekan, kalau diri kita bebas boleh tekan kapan aja. Nah di kala itu anak kita tanya semua kepada kita. Tapi kalau misalkan kita betul-betul melaksanakan itu, maka insya Allah akan lebih bisa menjaga. Dan awalnya 1 semester itu dianggap saya tidak akan komitmen. Tapi pas saatnya betul-betul saya lakukan. Anak akhirnya kapok dan tidak ada lagi yang namanya bolos, tidak ada yang berani bolos, tidak ada yang berani apa, telat sedikit itu kan tinggi. Akhirnya semuanya pasti semester kedua yang menurut semuanya mengikuti aturan. Bahkan kalau misalkan saya belum datang beberapa menit langsung ya, Pak, melakukan duduk bagaimana? Hadir, nah ada yang lari. Nah kalau seperti itu, artinya di kala itu berarti anak-anak sudah memahami bahwa tujuan belajar itu apa, menjadi apa. Itu ya, jadi itu kalau lihat dari kelas ini yang saya akan sedikit terkait itu aturan yang pakai sama Bapak penjelasan itu ya, dari penjelasan seperti itu. Kemudian kalau disiplin mesti tanya banyak, nggak usah ini. Tapi kalau segitiga restitusi ini modal baru kayak, ya saya tadi ini. Nah, kalau segitiga restitusi kemarin ada yang menyampaikan kepada kamu bahwa di sini punya masalah. Benar ya? Kalau punya masalah di sini, apakah kita lebih cenderung kepada menyalahkan orang itu atau bagaimana? Nah, jangan keluar seperti itu. Jadi jangan sampai ke anak tadi kita nanti di kelas kalau ada masalah itu gimana caranya. Tapi di dalam diri kita sesama guru kok seperti ini. Lebih cenderung menyalahkan seseorang atau meminta seseorang membaca, mengambil keputusan membaca. Tidak dilihat dari berbagai macam disiplin ilmu kalau berkata gitu ya. Tapi justru di situ menanamkan di restitusi itu menanamkan bahwa semua manusia tidak cukup dari kehidupan mereka apa. Maka kalau seperti itu bagaimana caranya biar kita tetap semangat walaupun kita pernah bersalah. Tidak boleh misalkan karena pernah bersalah, pernah melakukan kekurangan, pernah melakukan kehilafan, atau pekerjaan kita tidak selesai, tugas kita belum selesai. Nah penyemangatnya dari mana? Nah maka disitu yang harus kita dapatkan, kita raih. Maka kalau misalkan seperti itu, gimana caranya agar anak-anak itu tetap semangat untuk mencapai tujuannya, mencapai cita-citanya. Jangan sampai misalkan karena kesalahan sedikit, terus kemudian kita mah dan sebagainya. Nah hal seperti itu akan menjadikan mental dia sehingga menjadikan dia tidak bisa berkembang. Hal seperti itu yang diantaranya. Mungkin di sini juga saya lihat banyak yang udah semua ya, bukan banyak lagi memang udah semua. Saya ini paling ya. Jadi kalau misalkan saya dulu mungkin pada ibu, kalau misalkan melihat ada anak yang pada saat waktu kecil ibu lagi memotong mengiris-iris sayuran, ada anak datang ke sini, terus kemudian ikut mengiris-iris sayuran, apa yang akan ibu lakukan? Melarangnya karena takut kena pisau sehingga berdarah, atau membiarkannya, atau bagaimana? Perkara ini dilarang, jangan ntar kena pisau, ntar sakit, berdarah sakit. Atau misalkan pas pada saat ada tamu, kemudian anak-anak kita pada datang ke ruangan tamu, terus ramai di situ. Kemudian maksud itu apa? Sana, tadi datang, apa di situ? Malu. Benar gitu? Enggak, udah beda. Beda. Ya, kalau ternyata misalkan seperti itu, bapak dan ibu di kelas pernah nggak bertanya
karena diantaranya efek tadi itu. Siapa yang salah berarti bukan anak yang salah, berarti orang tua pada saat mendidik itu salah. Ya tadi itu. Jika misalkan ada terus kemudian kita hati sama-sama lalu pas suatu saat, nah tolonglah antar ini ke PRT, satu kakak diminta sama PRT, semua yang ngajarin dulu siapa? Ibu bapak. Tadi pas masa saya sini bantuin, kamu udah gede, udah dulu, takut kenapa pisau, takut ada sakit, tapi nggak mau masak. Hal yang tidak sengaja. Nah itu adalah kenyataan tidak aman yang efeknya menjadikan seperti itu. Termasuk yang pertanyaan tadi juga jadi selalu ragu-ragu dan takut kita salah lagi. Karena kadang-kadang mungkin itu ditanya misalkan gitu ya. Ada yang bertanya terus menjawabnya ngapain itu jadi tanya. Ini efeknya tadi nggak mau, segan, takut dan sebagainya. Itu ketergantungan yang mungkin mesti kita perbaiki ya. Barangkali nanti di sini dari sini ada jalan keluar masalah-masalah yang lain seperti itu. Mungkin yang lebih paham ya. Jawabannya ya. Ya kalau disiplin positif saya kira banyak yang paham ya. Mungkin saya tidak perlu memasukkannya ya. Kalau tadi yang bersama itu rasanya memang saat ini baru keluar, tapi mudah-mudahan semua yang nanti akan disampaikan menjadi bahan pertimbangan buat kita semua yang tidak ini dan mungkin bisa usahakan membawakan materi-materi yang seperti ini sehingga kita sudah tahu apa yang dibutuhkan itu. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau salah, apa saya salah, saya ridho ya, saya kalau marah. Karena kalau bapak saya tidak mau marah, saya justru saya suka berpikir misalkan gini, saya pernah mengalami perjalanan ke SMK Mikael Solo. Dikala di sana ada orang yang berbeda paham, nah suka ada pesan pimpinannya, ada beda paham dengan visi misi yang disampaikan. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Acu? Sebenarnya Pak Acu jadi Pak Sekolah di sini. Ini misalnya, Pak Riki. Ada Pak Riki, ternyata bertentangan dengan Bapak. Bapak akan menjalankan seperti ini. Pak Riki ternyata beda paham dengan Bapak. Esok lakukan. Ya Pak Riki semua. Nah dulu Bapak maaf. Kira-kira yang akan dilakukan sama Pak Acu. Ada kata nggak bakalan sibuk. Ya, karena dia kan itu kacau ya, dia tidak nentang lagi. Kalau rapat-rapat juga kamu kenceng melawan terus. Kemudian itu masalah apa? Dia masih akan ya, melawan terus kalau tidak boleh. Nah, jika seperti itu tadi. Kalau saya berpikirnya bahwa orang yang seperti itu bukan untuk disitu atau dibinasakan, tapi orang itu harus dibina dan diarahkan. Karena pada dasarnya semua orang tahu bahwa yang baik pasti akan dibutuhkan. Cuma beliau itu kita belum paham, belum mengerti apa yang kita inginkan, apa yang kita maksudkan. Walaupun sudah dijelaskan ulang kali, tetap seperti itu. Dengan hati yang baik. Tapi bukan untuk situ. Tapi tadi dibina dari insya Allah suatu saat kalau orang tersebut adalah sudah paham dan mengerti, pasti akan ikut. Ya. Dan jangan merasa kalau misalkan jika ada anak yang tidak bisa terus, kita paksa harus selalu bisa. Pas di situ apa mungkin semua anak sama? Enggak ya? Itu mereka. Nggak apa-apa ada panjang sedikit. Ya, ada seterusnya masa tinggalin. Ya, jadi kemarin sama ibu yang ngobrol dengan saya. Mungkin. Ya, banyak. Itu lagi jadi karena saya nanya juga apa sih kebutuhan di sini. Tapi karena itu bicara dengan mobil, maka saya katakan
tidak nurut terus, tadi kita sibuk aja, terus kemudian kita paksa dia ini, bahkan kita ponis dia tidak naik karena tidak bisa terus. Kalau kita melihat Rasul, ada yang non muslim sih? Tidak ada, itu semua. Bisa aja. Saya salah ngomong ya. Kalau muslim semua, nah pasti tahu. Kita nanya, kalau pamannya Rasul masuk Islam enggak? Enggak. Pertanyaan kedua, apakah Rasul pada saat pamannya tidak mau masuk Islam berhenti mengajak masuk Islam? Sampai kapan dia ngajak? Sampai kapan? Sampai masih tak mau. Jadi memang sudah di sini, tetap diajak, tapi ternyata tidak bisa dan tidak mau. Sekarang bertanya, kalau Bapak pada saat mengajar, terus kemudian ke semua anak harus dulu semua, harus nurut sama kita, harus mengikuti perintah kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak setara dengan Rasul? Dan itu jawab. Kalau jangan maksa-maksa. Ya, kalau seperti itu, tapi hikmah dari situ apa? Apakah setelah anak tidak mau, terus kemudian pada kita anak batu dia nggak perlu diajak untuk tidak mau diapain? Rasul tadi terus mendidik, mengajak agar dia jadi masuk Islam. Berarti kita juga pada saat mengajar juga anak yang tidak bisa ajak terus sampai akhirnya dia bisa usaha ini. Tidak bisa terus kan? Udah kapok, udah bosan. Yang namanya anak masih ya. Mungkin itu Bapak tambahan sedikit. Nanti suatu saat kita ketemu lagi lah. Kalau sini di sini saya dulu jangan menurut saya 3 ini apa konsepnya 3 artis yang akan tampil di sini. Nah, sementara saya seperti ini, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila misalkan ada kesalahan kebetulan. Itu adalah salahnya dari saya sendiri. Dan nanti kita semua anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali kami menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa kami memberanikan diri untuk tampil. Ya semoga sih tidak hanya untuk pemenuhan tugas Bapak Ibu, karena memang ini adalah juga kewajiban kita bersama untuk banyak membahas ini kaitannya dengan kurikulum merdeka dan juga kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan yang baru. Sehingga nanti yang terpenting adalah bagaimana caranya kita menciptakan sekolah yang sangat disukai, disenangi, digemari oleh siswa-siswa kita. Itu harapannya. Amin ya Allah. Amin. Nah, gitu. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Bapak Ibu sekalian, jadi selama ini kan kita sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan istilah disiplin gitu. Bahkan hampir setiap upacara, kebanyakan pembina upacara itu paling gemar gitu yang dibahas itu disiplin. Ya seragam, kedatangan tepat waktu gitu ya. Kemudian kerapian berpakaian, sepatu dan lain sebagainya. Dan apalagi kalau sekarang juga kita pas PSAT juga ya hari ini disitu juga gitu. Jadi kalau dibahas terlalu sering nampaknya kita juga dapat menyimpulkannya berarti kaitannya dengan disiplin ya belum beres-beres gitu ya. Padahal ini adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan, termasuk diantaranya apa yang sudah kita alami dulu ketika belajar. Jadi salah satu kunci suksesnya adalah disiplin. Nah, namun sampai hari ini memang terus menjadi pembahasan. Nah, lalu di mana sebenarnya letaknya gitu, agar kemudian disiplin ini bisa diwujudkan di siswa kita. Nah, jadi memang agak ngeri juga sih nyampe ini ya, karena tiba-tiba ditembak ya, emang Bapak udah disiplin kan? Ya jujur ya, apalagi saya sendiri ya belum, Bapak Ibu ya belum Pak. Jadi mungkin nanti Pak Agus juga ngomong ngajar Mojaika ngeri
channel gitu. Ya ini juga dalam rangka belajar lah. Cuma saya termasuk yang punya keyakinan kalau kita mau menyampaikan maka ada motivasi tersendiri untuk kita terlebih dahulu untuk mempraktekkan. Itu harapannya. Baik, sebenarnya tegang Bapak Ibu ya. Bapaknya ada di sini. Baik, ya. Untuk mengurangi ketegangan, saya untuk mengurangi ketegangan saya, Bapak Ibu, makanya biasanya kalau penyaji itu ya adalah beberapa trik gitu, suruh main gitu ya, suruh pulang ya, suruh main ya. Baik, saya ingin coba untuk apa ya, semacam menggali pemahaman awal. Ini ada games menarik Bapak Ibu ya. Coba berpasangan. Bapak mau ikut sama Pak Ibu. Oh, ini. Udah sama Bapak. Bapaknya minta dihitung, gak kehitung nanti Bapak. Baik Bapak Ibu, yang dekat saja ya. Boleh berpasangan. Berarti Bu Manda sama Pak Iki, Pak Sigi sama Pak Ahmad, Singapura, sama Pak Agus, Pak Hasan sama Bu Ella, Mas ya, Bu Fani, mau Bapak sama Neng Opa. Ya, baik, Bapak Ibu saja coba kita tes ya. Jadi nanti kita bisa ada gambaran tuh kenapa selama ini kita tidak ada efek gitu ya dari diri kita untuk ke orang lain. Taruh di sini kepada anak ya. Baik, coba berhadapan-hadapan. Maaf, berhadapan-hadapan. Baik, kita langsung pasang. Nah, Bapak nggak apa-apa lah. Nanti pasangannya gugup Pak. Baik, instruksinya Bapak Ibu, pilih A dan B, silakan. Tentukan siapa B. Gak usah sulit, tapi lagi aja udah. A Amanda, B Guri. Udah ya, sudah ditentukan. Coba angkat tangan yang A, mohon maaf. Baik. B angkat tangan. Baik, B angkat tangan. Dua. Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang yang A terlebih dahulu. Yang A ini kan kita sudah berkenal ya. Sebenarnya kita sudah kenal lah. Lebih dari setahun kita kenal di sini. Bahkan ada yang bertahun-tahun. Ya. Ini untuk yang sudah kenal saja misalkan ya. Padahal kita tahu di hadapan kita siapa, kelebihannya, kekurangannya, kadang tahu mungkin sifat dan watak keseharian yang muncul. Kadang kita bisa tahu dan bisa menebak. Tapi mari kita buktikan apakah kita juga sedekat itu, seberani itu kepada dia yang ada di hadapan kita. Sok yang A sekarang, telapak tangannya dibuka yang A. Satu aja kanan. Tangan baik dibuka. Baik. Bayangkan A, di telapak tangan ini ada satu benda yang sangat begitu berharga. Bayangin, cincin tunangan, cincin kawin. Bayangkan ada sesuatu yang berharga. Nah sekarang kita akan genggam. Kita akan genggam sesuatu yang sangat berharga itu di tangan kita. Genggam erat. Tidak boleh dilepaskan, tidak boleh dibuka. Ya, apapun yang terjadi tidak boleh dibuka. Sudah? Nah, oke. Tugas B, angkat tangan yang B. Nah, tugas B adalah berusaha sekuat mungkin dengan upaya apapun, tapi tidak fisik ya. Tidak fisik. Berarti suara, bujukan, rayuan, fisik paling keras tuh di situ dikelitikin. Nah, jadi kalau dipaksa diajar jangan. Berupaya keras yang B ini untuk supaya si A membuka genggaman tangannya. Jadi yang satu mempertahankan genggaman tangannya, yang satunya berusaha untuk membuka. Kalau di instruksi boleh membujuk, menghabiskan nyarek ya, mengintimidasi boleh, memarahi, menggoda, menggelitik. Jadi fisiknya hanya menggelitik aja, tidak sampai di tangannya diambil, dipaksa enggak. Oke, siap? Baik, coba ya berhadapan atau mengenai kasur.
Yo, genggaman tangannya sudah simpan di depan. Baik, coba Acu kasih waktu 2 menit saja ya. Ini sudah pada kenal padahal. Coba bisa dibuka mal. Diberi kue. Boleh. Ya. 3, 2, 1, mulai. 2 menit. Ada yang dikasih goceng. Nggak dibuka, nggak dibuka. Ada yang sudah tahu menawar harga. Ada yang digosok-gosok. Ada yang main fisik di sampai 2 menit sih. Ada nggak yang bisa membuka gitu? Meyakinkan temannya ada dibuka. Ayo, masih ada waktu 1 menit. 1 menit terakhir. Pak Hasan sudah berusaha. Diintimidasi, makanya mau diinjak. Guru menyerah. Oh, diajak ke kafe, nggak berhasil diajak ke kafe. Goceng nggak dibuka, ya. Coba. Sudah 1 menit 30 detik, 30 detik lagi. Ya mau buka enggak? Kan bilangnya nggak aku. Mau buka nggak? Ya terserah mulainya. Tuh ada di dalam. Berarti mulai limbang. Kira-kira, ya kan mulai berpikir kan sebenarnya resikonya kalau dibuka apa kan? Nah, tapi kan terserah Bu Era mau dibuka atau tidak kan? Ya. Ada yang sudah buka belum? Belum. Wah, waktunya habis. Baik, tepuk tangan dulu buat kita semua, tepuk tangan. Sekarang saya ambil testimoni. Ada yang mau? Ada yang cerita. Apa yang sudah dilakukan rekannya yang B? Bu Nenda, apa yang dilakukan Bu Silvi? Teman saya ini physical touch. Tapi dia kena raba ini. Kayak dia senangnya. Gaya-gayangan. Baik. Satu lagi. Pak Ahmad, apa yang dilakukan rekan Anda? Ya, apa yang dilakukan rekan Anda? Suap. Berapa? 50.000. 50.000. Gak dibuka? Enggak. Kenapa gak dibuka? Kurang. Oke, terima kasih. B sekarang. B, siapa yang cerita B? Pak Hasan. Pak Hasan, apa yang sudah dilakukan? Bu Ella. Saya sudah berusaha membuat A untuk dibuka. Dengan cara merayu dengan rayuan yang sangat lomba. Dibuka tidak? Dia sudah mulai agak-agak Goyang. Tapi tetap tidak terbuka. Wah, keren. Satu lagi B. Siapa B? Pani B. Pani, apa yang sudah dilakukan ke Bu Silva? Saya sudah mencoba menggarap-garap Fisik, oke. dengan penuh rayuan juga, Pak. Penuh rayuan, tapi akhirnya Nggak kerayu. nggak kerayu. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu buat kita semuanya. Baik, nama itu hanya game saja ya sebenarnya. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, jadi dari aktivitas tersebut ada kaitannya dengan apa yang ingin saya sampaikan di siang hari ini. Pertama, guru mengontrol murid, ya. Jadi selama ini kan kita begitu ke muridnya, ngerayu gitu ya, mengarahkan, memberikan catatan,
poin-poin disampaikan, ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan ke murid, kaitannya nanti keinginan kita untuk ingin bahwa murid tersebut patuh kepada kita, patuh kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah kita. Itu dilakukan oleh kita, ya. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian, terkadang ya memang kita merasa sudah maksimal melakukannya, tapi ternyata hasilnya ya kadang-kadang tidak semua murid kita mau patuh, mau nurut, mau melaksanakan apa yang kita arahkan kepada murid kita. Ya, lalu apakah murid kita memberikan statement, oh dia tidak disiplin, oh dia disiplin, oh dia patuh, oh dia tidak patuh. Ya, nah itu yang pertama. Jadi posisi kita sering melakukan kontrol kepada murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sebenarnya dalam diri kita itu sangat yakin, gitu, bahwa harusnya hal-hal yang positif itu efektif dan manfaat. Makanya tidak jarang kita juga kemudian memberikan muatan dan tambahan nilai-nilai lain kepada siswa agar siswa mau patuh dan taat kepada kita. Gitu. Kadang-kadang kita memberikan gambaran ke depan, kan nanti kalau kamu patuh kamu sukses. Gitu. Ya, nanti kalau kamu jadi anak yang baik akan lebih gampang untuk dapat nilai yang penuh dan lain sebagainya. Sebenarnya sih itu bagus gitu, baik. Tapi ya lagi-lagi ya, usaha itu tetaplah tujuannya untuk mengontrol murid-murid kita. Ya. Tapi kadang tidak sedikit yang menolak bujukan itu. Jadi tidak sedikit siswa kita juga yang tidak percaya kepada nilai-nilai positif yang kita berikan. Ya. Apalagi kemudian sampai dengan kita sangat yakin betul bahwa kita sebagai orang dewasa memang hak kita untuk memaksa. Akhirnya kan tadi tidak terjadi ya. Tapi kalau di sekolah sering ya kita akhirnya melakukan pemaksaan dengan dalih bahwa yaitu hak kita sebagai orang dewasa yang kadang-kadang kita bisa memberikan gambaran ke depannya mereka itu akan bernasib seperti apa. Gitu. Nah, namun di sini Bapak Ibu yang saya tegaskan adalah ternyata ada kesulitan yang luar biasa, gitu ya. Ada hambatan yang luar biasa. Kalau pola-pola tersebut berdasarkan teori-teori yang lama katakanlah kemudian kita lakukan. Nah, makanya ada hal yang baru Bapak Ibu yang kemarin sama-sama kita pelajari. Barangkali di antara Bapak Ibu juga ternyata ada yang sudah pernah belajar. Nah, ini disampaikan oleh Stephen Covey ya di teori kontrolnya. Jadi seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Selama ini anak-anak kita bahkan kadang termasuk diri sendiri kadang melakukan sesuatu itu kalau ada semacam stimulusnya, iming-imingnya, rewardnya, dan itulah yang mematok justru mempermanenkan disiplin jadi undang-undang, jadi aturan. Jadi selama ini kalau kita anak-anak kita ditanya apa itu disiplin, mereka definisinya lebih kepada disiplin adalah kepatuhan kepada aturan-aturan. Dan kalau aturan sifatnya jelas, memaksa, akhirnya tidak ada ketulusan. Gitu. Padahal yang lebih baik itu adalah sekarang berubah. Harus ada yang dirubah dari paradigma, dari cara berpikir kita dan juga siswa kita. Bagaimana melakukan sesuatu itu tidak hanya berdasarkan stimulus, tapi nanti berdasarkan kontrol dirinya. Nah, makanya disebutkan di sini katanya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah ini Bapak Ibu. Jadi beberapa contoh di tabel. Kalau rumusnya pendekatannya stimulus respon, ya. Jadi
beberapa teorinya adalah misalkan realitas kita sama kan, kebutuhan kita sama. Sedangkan menurut teori kontrol realitas kita, kebutuhan kita itu beda. Jadi kita mah semua siswa sama harus pintar, tapi mungkin anak ada yang tidak butuh pintar. Jadi beda. Semua orang melihat hal yang sama. Kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan lain sebagainya. Ya, jadi model berpikirnya menang kalah. Kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, win-win solution. Ya, gitu. Jadi kita berhasil melaksanakan program kita di sekolah dan siswa juga berhasil mendapatkan, meraih, ya, kemudian menjadi seseorang yang memiliki kemampuan, skill dan lain sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, jadi pertama untuk mewujudkan budaya positif, paradigma berpikir tentang disiplinnya itu juga harus dirubah dulu gitu. Dari awalnya anak patuh ke kita hanya berdasarkan stimulus, reward and punishment katakanlah, berubah, harus dirubah jadi bahwa mereka tuh butuh terhadap disiplin itu, ada kesadaran dalam diri. Nah, makanya kemarin juga sempat terjadi perdebatan di kelompok kami. Ya ujung-ujungnya ke sesuatu hal yang ada dalam diri siswa kita secara alami. Itulah nilai kebaikan ya. Kalau kata Bapak Ustadz makan kita lahir itu diberi dua hal ya, fa'al hamaha fujur wa taqwa, sifat baik dan sifat buruk ya gitu. Nah, bagaimana caranya? Baik tadi ngomong bagaimana caranya kita nilai kebaikan dalam diri anak itu kita tonjolkan gitu. Yang kita lebih utamakan nilai negatifnya yang setiap manusia itu ada dipendam, gitu, dikubur, dihilangkan meskipun selalu ada. Ya itulah konsistensi teh gitu. Di agama nya iman teh gitu. Ada iman mah kadang naik, kadang turun. Nah itu yang susahnya. Ya. Bahkan kadang-kadang Bapak sekalian, anak kita juga tidak sadar kan. Kadang-kadang jarang yang sadar. Saya itu sudah dewasa gitu. Kalau dosa ditanggung sendiri, kalau pahala ditanggung sendiri, maka pilihannya Allah gitu kan. Tapi anak-anak itu tidak sadar gitu, bahwa setiap dosa ngaruh ke diri, ngaruh ke masa depan, ngaruh ke kehidupan. Nah itu jarang. Makanya kemudian segala sesuatunya pasti dinilai dengan manfaat atau tidak, ya bukan atas kesadaran dirinya. Nah, lalu bagaimana menciptakan lingkungan positif di sekolah? Nah ini juga perlu ditinjau ulang. Ya, jadi kalau ke depan kita sepakati bersama, ya kita bangun budaya yang positif, maka ya kita tinjau ulang apakah masih perlu peraturan yang kemarin dipertahankan, ataukah ditambahkan, atau kemudian kita sendiri belum sepakat tentang arti dari disiplin itu sendiri di antara kita, ya. Kaitan nilai kebajikan yang lainnya juga apakah perlu dirubah, apa ditambah, karena tidak sedikit visi sekolah yang di dalamnya kan memuat nilai-nilai kebajikan secara universal dengan akronim dan lain sebagainya, Nah itu juga apakah perlu ditinjau ulang atau seperti apa? Nah, atau bahkan menciptakan lingkungan positif, kita secara pribadi juga perlu untuk mengevaluasi diri juga gitu. Jadi bukan hanya lingkungan dan tata aturan di lingkungannya, secara pribadi juga apakah kita juga mesti evaluasi diri dulu gitu. Kadang-kadang kita juga melakukan sesuatu bukan berdasarkan hati nurani dan nilai-nilai kebajikan, tapi tetap sama karena kita juga hanya berdasarkan reward dan punishment gitu. Ya, kenapa mengawas? Awas mau dicarikan mereka. Gitu. Kenapa upacara? Ya ngisi absen gitu. Padahal upacara mah ya kewajiban di rumah. Nah, tapi kita tidak kadang-kadang juga ada yang masih tidak didasari hal seperti itu. Makanya lingkungan yang positif ya bisa jadi kalau ini kita tegakkan lagi, dioptimalkan lagi, ya dua hal ini tentang sekolah, lingkungannya, aturan-aturannya, bahkan diri kita sendiri, ya tinjau ulang tentang ya tadi gitu. Kadang-kadang balik lagi ke diri kita penerapan disiplin itu. Nah gitu. Nah sebenarnya tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita. Bahkan motivasi keempat, kelima, keenam lah. Jadi dalam diri
siswa kita tuh harus ada nilai-nilai yang dipercaya. Menanamkan nilai-nilai itu agak sulit ya, gitu ya. Kan Bapak Ibu, disiplin itu macam-macam. Tadi itu macam-macam pengertiannya siswa kita itu. Ya, bahkan ada antara kita juga kadang ya gugup dan gagap gitu. Disiplin itu apa sih? Disiplin itu apa? Disiplin apa? Ibu disiplin apa itu? Bu disiplinnya apa Bu? Patuh gitu. Benar disiplinnya itu. Apa disiplinnya Pak Ahmad? Penegak disiplin. Disiplinnya apa menurut Bapak? Sama. Disiplin adalah sama. Ya gitu. Pokoknya disiplin apa? Sesuai aturan. Ya jadi macam-macam gitu. Pokoknya mah gitu gitu. Yang bagus. Jadi kalau orang datang tepat waktu berarti disiplin. Kalau anak pakai rapi berarti disiplin. Nah, karena partikel-partikel kecil itulah gitu. Jadi akhirnya tidak jadi besar gitu. Jadi anak-anak teh kadang-kadang hanya melakukan 1, 2, 3 hal yang kecil, lupa dengan suatu hal yang besar gitu. Karena dari pengertian itu kita masih berbeda-beda. Nah makanya kalau di hidamah itu pengertiannya teh selalu ya. Jadi dia patuh maka dia disiplin. Bahkan disiplin itu sering dikait-kaitkan dengan ketidaknyamanan karena aturan itu. Ya contoh tadi pas wawancara kan, dia kenapa sekolah ke sini? Oh di sana mah ketat katanya. Emang di sini enggak? Tiba-tiba jawabannya begitu kan. Kenapa nih sekolah ke sini? Di sana mah ketat Pak. Ya jadi apa ya? Hanya karena dia ingin nyaman gitu. Maka kemudian itulah yang ingin dia dapatkan. Padahal nilai yang sesungguhnya dari disiplin, nah dia belum mendapatkannya. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, padahal kita juga bisa bertanya ke dalam diri kita sendiri, kenapa kita harus disiplin? Gitu kan? Ya kadang-kadang lagi-lagi kita makan kalau menjawab kenapa kita harus disiplin, karena jawabannya pasti kan manfaat. Kenapa harus disiplin? Ya aman, ya tidak ditegur kan gitu, ya dapat penilaian baik ya gitu kan, selalu gitu. Jadi terus harus bagaimana kita? Kenapa kita disiplin? Kira-kira kenapa? Jadi kenapa kita harus disiplin? Oh, jadi harusnya kenapa kita harus disiplin? Karena menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita yang kita yakini. Kenapa kita harus disiplin? Ya wajib disiplin mah. Ya disiplin mah akan manfaat untuk saya. Nah dulu sebenarnya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan dalam salah satu petikannya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah itu disiplin. Jadi sebenarnya kita yang mengharuskan diri kita. Namun sama saja katanya, kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa yang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya tetap aja, apalagi kita sebagai pemangku kepentingan di dunia pendidikan, karena kita sebagai pendidik, maka kita menyadari betul tidak semua anak bisa memaksa dirinya untuk disiplin. Makanya kita ada kewajiban. Dan kita melakukan pendisiplinan, nah justru itu juga adalah kita mewajibkan diri kita untuk melakukan itu. Nah, awalnya kita harus jadi suri tauladan. Guru itu digugu dan ditiru, apalagi. Nah makanya Bapak Ibu dalam teori motivasi perilaku manusia disimpulkan kan ada dua. Ada motivasi itu ada internal atau intrinsik, ada eksternal, ekstrinsik. Jadi di mana perilaku seorang untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Jadi patuh teh karena ada sesuatu yang diyakini dalam diri. Ya meskipun secara terlihat mah, oh itu mah sama aja untuk kepentingan gitu, untuk kebaikan dirinya. Ya memang sama begitu, tapi dalam dirinya ada pengakuan
bahwa ini adalah benar-benar keharusan yang akan dilakukan. Apalagi kemudian dia paham ini adalah nilai-nilai kebaikan. Gitu. Makanya tidak terlepas dari situ. Nah, ada motivasi yang dari luar, yaitu tadi ada hadiah, ya, atau menghindari konsekuensi negatif. Jadi dia melakukan sesuatu, dia disiplin, itu hanya berdasarkan reward and punishment. Nah ini. Nah tentu saja kalau kita disuruh milih, lalu mana yang lebih baik? Yang paling utama tentu saja harus ada motivasi dalam diri masing-masing internal. Ya, kalau tidak bisa, ya kita mah kembali kepada tugas kita sebagai seorang pendidik. Ya kita yang bertugas tadi, sebagaimana disampaikan oleh Ki Haji Dewantara, ya harus ada kekuasaan di luar diri. Ya kita kalau di lingkungan sekolah untuk melakukan proses pendisiplinan kepada siswa-siswa kita. God to bless his team so much. Can you talk about what he did? Ini panjang, Bapak Ibu bisa cari di YouTube And nanti. if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way. Ini kata-katanya luar biasa. So I'm asking, what are you living for? Judulnya apa? I resolve to give God everything I've got. And I'll leave the results in hand. I want to know if you'll join me. Jadi dalam cuplikan video ini, Your attitude's like you're mereka sangat yakin kepada Tuhan, tuh Your kan. attitude stinks. Kedua, baru disiplin, keteguhan dalam latihan. What? Bahkan ada yang sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh kita itu kecium, hati kita itu bisa kecium busuknya baiknya. Nah, ini ceritanya kan angkat temannya. Jadi ini kan tergantung tekadnya tadi. Tentu saja kita juga sering melakukan latihan seperti ini. Tapi kan kadang ya itu dia, apa sih manfaatnya? Yang kemudian tidak menyadari manfaatnya, ya dia tentu akan disuguhi rasa lelah duluan, capek duluan, selesai, bahkan berakhir dengan keluhan-keluhan. Nah, tapi luar biasanya di video ini nanti ada seseorang yang sangat luar biasa mau patuh pada pelatihnya, melakukan merangkak sampai ujung lapangan di videonya, ya, dan itu bisa selesai, bisa bertahan gitu. Dan menambah keyakinan dari mereka bahwa setiap orang itu jika bisa memaksa dirinya sebenarnya bisa melakukannya. Ya, cuma memang tadi harusnya ke depan berikutnya bisa melakukan itu tidak hanya dasarnya disuruh atau diberikan motivasi dari luar, tapi yang lebih kekal, lebih panjang itu adalah bagaimana kita menyadari tentang kebutuhan kita, nilai-nilai kebaikan yang ada dari kita. Panjang Bapak Ibu, nantinya bisa ditonton. Ini memberikan gambaran fishing, apa sih judulnya, fishing tujian apa Giant ya? Fishing to Giant gitu. Nah, seru itu filmnya ya. Nah berikutnya makanya Bapak Ibu, ketika paradigma kita berubah gitu ya, dari alasan-alasan yang tadi stimulus respon berubah ke restitusi ya. Makanya nanti ketiga istilah ini juga mulai kita pahami berubah ke sana gitu. Ya bahwa kan selama ini bisa jadi yang kita lakukan adalah menghukum. Jadi kalau ada siswa yang melanggar aturan, kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan, jatuhnya yang kita lakukan itu selama ini adalah hukuman. Itu padahal ada dua pilihan yang lain. Nah, yang bagi saya juga di CGP ini baru dapat gitu. Ya bisa jadi tanpa disadari kita melakukan yang dua, yang tiga. Nah, cuma saya secara pribadi tidak tahu ternyata itu adalah lebih ke arah konsekuensi, itu lebih ke arah restitusi gitu. Mungkin kita juga tidak sadar melakukan itu. Namun kalau kita belajar bersama lebih banyak, ya ternyata pilihannya ada tiga. Yang di antara tiga pilihan ini benar-benar sangat beda, jauh beda hasilnya kepada siswa didik kita. Hukuman mah menegakkan keadilan, konsekuensinya membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri, ya sadar sebenarnya. Nah kalau restitusi mah nanti memperkuat nilai dan tanggung jawab, dan ada
apa itu kayak klinik lagi gitu ya. Jadi mereka mau memperbaikinya secara pribadi gitu. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Ini sangat jauh kan ya. Contoh aja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Di restitusi pilihan gitu. Ya. Di bawah kalau dihukum anak-anak itu tersakiti. Kalau diberikan semacam konsekuensi, anak itu dibuat tidak nyaman saja. Tapi kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Jadi hasilnya jauh beda kepada ibu. Hal yang lain, misalkan, ya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu kadang tidak ngaruh gitu. Suatu saat anak pasti biasa, lari 10 kali 5 biasa gitu. Jadi nggak takut lagi. Kalau mereka diberikan konsekuensi, maka berikutnya, ya, memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Memang ada konsekuensi pekerjaan tambahan buat kita untuk mencatat, mengamati perubahan gitu. Tapi nanti ada perubahan dalam diri murid kita yang akhirnya kalau kita melakukan restitusi, itu murid bisa belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nanti nilai seperti ini yang kita harapkan tumbuh. Dan sekali lagi dari 3 pilihan ini, ya, kan yang hukuman jelas kesananya mah kebanyakan menciptakan anak-anak yang gagal lah dalam pola pikir, dalam penerimaan dan sebagainya. Kalau konsekuensi dan restitusi adanya di disiplin, maka mudah-mudahan diharapkan adalah identitas yang sukses, pribadi-pribadi yang sukses. Jadi sangat jauh bedanya Bapak Ibu, ya, jauh ke sini. Konsep diri buruk, konsep diri baik, konsep diri kuat hasilnya, ya. Anak belajar menyembunyikan kesalahan kalau dihukum. Kalau stimulus respon yang tadi, ya, murid belajar anak belajar taat peraturan. Kalau teori kontrol yang restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Jadi semakin luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu lalu bagaimana di sekolah kita? Ya, mau tidak mau ke depan kita bersama-sama harus mulai banyak belajar tentang ini. Barangkali nanti juga ada angkatan 11, 12 yang di CGP. Ini akan terus diulang dan mudah-mudahan sebagaimana harapan dari fasilitator kita, guru praktik kita, ini dikontrol terus kita juga sama mereka ya. Ini supaya diterapkan di sekolah gitu. Ya makanya di sana mulai dari tahap kondisian, ya, sosialisasi seperti ini gitu. Nanti lebih lebar lagi. Ini juga harusnya kan di 3 kelompok, coba bisa beri. Harusnya berarti kalau ini habis 10, 3 orang jadi 30 dapat materinya gitu. Ya, ke wali siswa disampaikan di rapat-rapat gitu, tentang peraturan-peraturan yang baru yang lebih menguntungkan dan merubah siswa gitu. Kemudian konsolidasi, ada pelatihan, nanti ada loka karya, ya, ada deklarasi-deklarasi, spanduk-spanduk dan sebagainya. Nanti baru kita implementasikan secara bertahap, ya, dengan perangkat-perangkat yang kita siapkan, pendokumentasian yang lebih lengkap, agar nanti setiap kasus, setiap hal yang kita nilai negatif nanti bisa diminimalisir dari waktu ke waktunya. Dan anak-anak sudah mulai banyak yang semakin menyadari tadi bahwa itu kan tidak boleh, itu kan tidak baik. Kan kita lebih ringan nanti ke depannya, meskipun di awal luar biasa beratnya. Nah, yang terpenting adalah ketika sudah diterapkan, ya tahap keberlanjutannya. Karena kadang-kadang yang tidak selalu kita lakukan itu adalah memfollow up-nya ke depannya seperti apa, evaluasi dan tindak lanjutnya. Akhirnya nanti konsistensinya yang kurang gitu. Nah, bisa kemudian Bapak Ibu kalau sudah terbentuk atau bisa mendukung terbentuknya budaya positif ini, kita mendeklarasikan ke anak-anak itu tentang nilai kebijakan universal, nilai kebajikan universal, ya, yang sebenarnya selama ini Bapak Ibu tengah kita garap dengan proyek P5 gitu. Ini kan setiap institusi, setiap organisasi selalu ada nilai-nilai yang diangkat, ya, apa itu moto, slogan gitu kan, ya. Bahkan ketika mereka kerja di perusahaan, setiap perusahaan kan punya kayak BRI melayani dengan sepenuh hati gitu kan, ya. Kayak Adira top apa gitu, ya. Nah, bahkan ya banyaklah gitu slogan BJB apa gitu. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sangat universal, jadi keluar dan tidak terkait
terlepas dari suku, bangsa, agama, semua bisa menerimanya. Nah, sekolah kita juga sama. Kita sedang di dalam proyek P5 yang ini adalah kebajikan-kebajikan universal yang sedang kita proyekkan kepada anak-anak. Dan sebenarnya kalau ini sudah ada dalam diri anak-anak, maka mudah-mudahan ya lebih termudahkan kita menciptakan budaya positif di sekolah kita. Itu. Jadi terbantulah keinginan kita untuk menciptakan lingkungan positif dengan budaya positif, ya, pakai alatnya disiplin positif, gitu. Terbantukan oleh proyek P5 yang selama ini terus kita laksanakan. Nah, ini hasil yang diharapkan. Ternyata Bapak Ibu ada yang sudah merasakan hasilnya, gitu, ya. Jadi menunjukkan strategi disiplin positif mendapatkan hasil yang signifikan ada, gitu. Ya, ini Om Brickman, ya, menyatakan bahwa siswa akan memiliki sedikit permasalahan disiplin ketika kondisi psikologis mereka stabil, ya, dan bebas dari stres serta permasalahan sosial. Jadi kalau diterapkan nanti ternyata ada yang sudah melakukan penelitian ya bisa berhasil. Makanya literasi sebenarnya banyak. Mohon maaf tidak bisa dikatakan, ya. Membantu siswa untuk menjadi disiplin tanpa perlu menggunakan kekerasan yang justru akan menyebabkan stres pada anak. Jadi langkah di awal memang cukup berat, perangkat yang kita butuhkan cukup rumit barangkali. Namun kalau secara bertahap kita laksanakan dan juga kita evaluasi secara konsisten, maka ke depan ya mudah-mudahan bisa terwujud, gitu. Dan itu kan yang diharapkan. Jadi guru ke kelas tinggal masuk, siswa sudah ada di kelas, gitu. Guru datang pagi seperti yang diceritakan beberapa teman. Harusnya tiap pagi itu kita ada briefing, ada saling berbagi 15 menit, 10 menit. Ya kan buru-buru sekarang mahasiswa juga nggak ada. Jadi kita nanti sibuk di ruang guru, anak hilang semua, gitu, ya. Nah, itu kan bisa terwujud kita enak kerja, ya, lebih banyak melakukan hal ke siswa dan siswanya juga siap. Nah, ini yang kita rindukan ke depan, lingkungan positif yang punya budaya positif dengan alatnya disiplin positif, gitu. Dan itu bisa terlahir dari pribadi-pribadi yang punya karakter yang positif tentu saja, baik gurunya ataupun siswanya. Nah, ini harapan mudah-mudahan bisa diwujudkan. Sedikit yang bisa dibagikan ini nanti bisa Bapak Ibu tambahkan di literasi-literasi lainnya. Terima kasih Bapak Ibu, singkat padat. Baik, dilanjutkan yang kedua. Terima kasih. Oh, boleh. Mengajar kerja dari mana? Berarti ini adalah kerja atau ibadah atau mencari duit. Sudah kita ibadah sih Pak. Ibadah. Kalau yang lainnya siapa yang niatnya apa? Apakah sama? Ya, melaksanakan tanggung jawab. Ada yang lain? Sama. Melaksanakan tanggung jawab. Ibadah sih. Baik, terima kasih banyak. Yang lain sepakat ibadah. Yakin? Ada yang berbeda paham? Ada yang berbeda? Ya, kenapa? Tadi dari itu sih Pak, ini di sini. Ini jawaban yang positif tadi. Sebelum itu konsekuensi. Kalau ibadah jawabannya adalah restitusi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau bapak dan ibu niatnya betul-betul ibadah, berarti kan niatnya adalah ingin mengamalkan
Yakin? Ada yang berbeda lagi? Saya ingin sepaham. Yakin ingin mengamalkan itu? Yakin? Insya Allah janji bukan? Insya Allah janji bukan? Janji. Padahal, ya kan? Guru agamanya. Ya, insya Allah itu janji. Jangan insya Allah itu berarti tidak perlu dilakukan dengan berbagai macam alasan yang dibuat. Tidak ya? Jadi kalau misalkan kita niatnya adalah betul-betul mengarahkan ingin mengamalkan ilmu, kira-kira kalau Bapak besok hari tidak ngajar, rugi kan? Rugi. Lusa tidak ngajar lagi, rugi kan? Jam berikutnya tidak ngajar lagi, rugi. Berarti di sini akan masuk semua walaupun tidak ada saya. Tidak perlu dimonitoring dan evaluasi. Di mana monitoring dan evaluasi sudah ada konsekuensi. Berarti cukup dengan sesuai saja. Hati Bapak yang harus dikuatkan. Karena nanti akan dipertemukan yang lainnya. Benar? Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Kita senang Pak. Kenapa pertanyaan saya tidak niatnya kok tidak minta yang diri? Kenapa? Yang tadi kan ingin mengamalkan. Nah sekarang saya pertanyaannya dibalik. Kenapa tidak macam itu? Karena kalau tidak ada bisnisnya ngamuk-ngamuk gitu. Nah, kayak pertanyaan saya tanya ini, kenapa? Cari-cari. Ustaz lagi. Ustaz. Ketika kita tadi dikatakan niat untuk ibadah, dari ibadah tersebut akan muncul macam-macam perubahan yang kebaikan yang akan kita terima. Biasanya adalah penghasilan mungkin dari ilmu yang didapatkan dari kita untuk diri kita dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau niatnya tadi ibadah, beda halnya mungkin dari niatnya hanya sebatas tanggung jawab. Nah, itu mungkin levelnya ya di tengah dan hasilnya pun tidak akan mencakup semua. Kalau dari saya. Mungkin saya ada sebuah rasulnya. Seorang itu membela agama Islam, mengikuti perang. Rasul saat ternyata dia meninggal pada saat perang membela agama Islam. Terus kemudian pada saat dia mau menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh para malaikat, tidak mau kemana? Jawabannya, saya mau ke surga Allah. Kata Allah, namanya punya amalan apa? Jawab zamannya, saya membela agama ya. Bukankah kalau mati syahid pada saat membela agama Islam itu ada syahid dan jaminannya masuk surga? Para malaikat menjawab sih, tapi tidak. Kadang bohong. Kenapa bohong? Karena yang dicarinya adalah saya ingin menjadi seorang pahlawan yang dikenang oleh bangsa, diakui oleh bangsa, keluarganya dijamin hidupnya oleh negara dan seterusnya. Kata Allah sudah dibalas dunia. Sekarang kalau Bapak niatnya yang lain, saya mengamalkan ini, berarti jawaban Allah adalah Bapak dan Ibu sudah dibayar oleh gaji Bapak. Sudah lunas, jangan meminta yang lain. Begitu. Ya, mungkin seperti itu yang diinginkan. Jadi cara itu berarti tidak tahu bahwa rezeki sudah ditata oleh Allah. Kita adalah satu kelas. Ditambah berapapun pasti itu yang realisasikan ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, tumpahannya apabila kita memang betul-betul bisa menyalurkan ke yang baik, insya Allah itu menjadi pahala. Tapi malah kalau tumpahannya kita tidak bisa menyalurkan yang baik, malah jadi beli baju, beli sana kemari, lihat segala macam, nah jadi seperti itu. Nah, itu yang saya mau. Jadi artinya kita bisa berpikir kenapa tidak mengambil karena Tuhan sudah tahu apa kita cari. Kalau tadi itu adalah apa namanya konsentrasi
tidak makan satu hari sering bulan puasa. Ada yang tidak pernah? Semuanya pernah makan? Makan terus kan? Ya pernah tidak makan? Selalu ada. Mau gajinya berapa? Waktu kemarin belum bekerja, apakah kita tidak makan? Waktu gajinya masih kecil, apakah tidak makan? Makan. Karena dikasih susah makan. Ya. Nah sekarang misalkan siapa sih orang yang hebat itu yang kaya boleh katakan? Yang kaya itu adalah orang yang mandiri seperti ini. Apapun yang kita terima dan makan dan apapun kalau kita masuk ini, insya Allah akan selalu tenang, sehat, aman, enak aja dengan apapun. Tak pernah mikir yang lain-lain. Ya. Nah saya mungkin sedikit tadi kata dari Bapak banyak ini saya terima tapi saya isi juga. Mudah-mudahan Pak Acu ini menjadi penggerak kita semua sehingga kita sadarkan dari semua hal yang tadi sampaikan bahwa ya ternyata Allah maha melihat dan maha mengetahui apapun yang kita lakukan di sini. Ya kan? Kalau misalkan kemarin kita hilang, marilah kita beristighfar, minta maaf kepada Allah dan kita tidak bisa mengulang kembali. Maka kita betul-betul gunanya dari tadi mengamalkan ilmu kan. Ya, berarti saya pernah walaupun saya tidak di sini pasti jalan terus di sini tidak perlu. Karena CCTV Allah, ya kan? Ya. Artinya buat apa CCTV? Kalau tetap seperti itu tidak ada gunanya. Tapi kalau misalkan kita di dalam hatinya memang betul-betul niatnya seperti itu, insya Allah tidak bakalan ada lagi guru yang banyak alasan. Kalau sedang perlu dilakukan lah, anaknya kabur lah dan sebagainya. Karena kita juga tidak mengenal situ. Insya Allah akan juga itu. Maka dari situlah kita akan memulai sehingga insya Allah setelah kita akan lebih baik seperti yang disampaikan sama Pak Wawan kemarin. Kalau kita akan hebat, akan bagus karena anak-anak atau guru-guru ini juga hebat-hebat. Maka disitulah yang mungkin kita inginkan, mudah-mudahan kita bisa lebih baik. Saya tidak bisa memberi apapun, tapi yang ada dari Bapak dan Ibu semua, insya Allah kita akan berusaha untuk bergerak walaupun lambat, tapi pasti dimulai dari hari ini setelah paucing pagi. Nanti Bapak yang dan Ibu yang akan menyampaikan, tapi saya mohon maaf itu dan ataukah saya tidak bisa terus. Saya berjanji jam ternyata udah jam 2022 dan saya mau ngomong gak enak. Saya harus belajar menghormati orang. Dan seperti itu kepada Ibu sekalian saya mohon maaf, saya mau izin pamit langsung ke Cibatu. Mudah-mudahan besok lusa bisa ketemu kembali. Besok ada acara lain yang saya rapat ya. Nah, barusan saya